What's up everyone, apa kabar semuanya? Assalamualaikum, ketemu lagi kita di podcast Aksi Nyata Hashtag dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue Herjuno Syaputra, dan kalau biasa kita tiap episode berbeda-beda. Nah, episode baru ini punya banyak sekali nanti insight dan juga bintang tamu yang tentunya sesuatu yang baru. Nah, kalau mungkin teman-teman yang baru gabung di podcast Aksi Nyata Hashtag dari Kamu Untuk Indonesia ini mungkin nanya nih, ini podcastnya soal apa sih? Ya, ini obrolannya ringan banget, jadi kita bakal chill seperti itu. Tapi walaupun obrolannya ringan, tapi tetap ada apa ya, values, insight yang bakal kita coba bagikan untuk teman-teman millennials dan Gen Z di luar sana yang mungkin ingin menambah apa ya, insight, dan juga bagaimana teman-teman juga nantinya dalam menjalani hidup kan kita butuh banyak nasihat. Nah, ini di sini nih bakal banyak sekali pengalaman yang bakal dibagi oleh narasumber kita. Dan ini movement hashtag dari Kamu Untuk Indonesia kali ini digaungkan melalui podcast. Pastinya tiap episode ada tema yang berbeda dan menghadirkan gak cuma narasumber, tapi kadang ada juga tokoh dari komunitas milenial dan Gen Z yang dapat memberi influence untuk teman-teman di luar sana untuk bergandengan tangan dengan bangga bekerja nyata untuk Indonesia. Dan podcast ini ditayangkan secara live, ada banyak platform ya, di Instagramnya Partai Perindo, @partai-perindo, ada juga di RCTI Plus, Oke Zone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website dari Partai Perindo itu sendiri. Buat teman-teman nanti juga kita nggak cuma bakal dengerin sharing dan banyak sekali pengalaman, tapi teman-teman juga bisa dapat hadiah, ada Rp500.000 totalnya, 5 voucher masing-masing senilai Rp100.000 untuk teman-teman yang nantinya nggak ada pertanyaan, tapi simple sekali. Selama podcast ini teman-teman bisa dengerin dan nanti tulis di kolom komen kira-kira quote apa yang bisa relate sama obrolan kita hari ini, dan nantinya quote terbaik kita coba saring. Ada 5 pemenang tadi, masing-masing 100.000, jadi 500.000. Nah, kalau tema kita hari ini menarik ya. Kalau aku pribadi baru lihatnya beberapa kali sih, dan nggak terlalu kenal banyak soal tema kita kali ini. Tapi teman-teman juga kalau yang suka olahraga pasti sudah banyak ya cabang-cabang olahraga baru, dan mungkin ini pernah lihat juga tapi nggak tahu namanya, sama kayak Juno ya. Nah, ini kita temanya hari ini adalah Pound Fit, bakar kalori dengan sepasang stick. Emang bisa bakar kalori dengan sepasang stick? Bisa ya. Kalau sticknya mungkin sambil di joget-joget, or sambil movementnya memang yang memang buat olahraga. Nah, podcast kali ini kita kedatangan seorang perempuan cantik ya, luar biasa, bajunya juga cerah. Saya udah ketemu tadi di luar. Tapi udah makan katanya, belum makan. Ada Mbak Tari. Udah boleh ngomong kok. Boleh ya. Mbak Tari belum Hai. makan ya katanya. Aduh. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Kita baru ketemu tapi kayak udah connect-nya udah Of course harus nyaman gitu dong. gitu ya. Namanya kita kan ngobrolnya harus heart to heart. Oh, benar. Ya. Jadi chemistry harus dibangun. Yes, Oke, asik. betul. Mbak Tari ini nama lengkapnya kalau saya baca ini Tari Wirches, bener ya? Betul sekali. Oke, menarik sekali, namanya aja udah Tari Wirches. Tari Iya. aja tuh ngedance ya. Iya, udah. Bener ya? Saya baru Kayak disadari loh kali ini. menemukan apa ya? Pathnya tuh memang sesuai nama kan, Tari dance, Pound Fit. Iya. Bener kan? Kurang lebih ya seperti itu ya. Mbak Tari, anyways Mbak Tari, bahwa Mbak Tari ini adalah tadi apa nyebutnya? Master dari Master trainer untuk Pound perwakilan dari Indonesia. Oke. Yes. Nah, sebelum kita bicara mengenai apa itu Pound Fit dan stick tadi, drum, dan teman-teman juga mungkin pasti pernah lihat ya. Kalau kita lihat dulu, cuplikan dulu Mbak Tari sebelum nanti Mbak Tari jelasin nih. Kita lihat dulu ini kira-kira introduction-nya seperti apa. Oke. Ini aku udah berapa kali sih lihat. Udah ya. Cuman Seru ya. belum apaan nih gitu ya. Karena beberapa klub olahraga ada ya, Iya. ada yang udah begini. Oke. No Apa wonder. yang dirasa pas ngelihat video ini, Mas? Seru sih. Seru ya. Excitementnya luar biasa ya. Kayak, energinya dapat. Terus, I think building mood juga. Betul. Iya. You know. Building vibe, building mood. Iya. Aku ngelihatnya something new sih. Yes. Nah, ini yang kita akan coba obrolin, bahwa ini sesuatu yang baru kan. Tapi Mbak Tari, sebelum kita ke Pound Fit itu sendiri,
Oke, cukup. Mbak Tari, kenalan dulu dong. Mbak Tari ini siapa? Backgroundnya tadi disebutin, boleh dijabarin sedikit? Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Tari. Saya mengawali karir saya sebenarnya sebagai banker. Oke. Jadi saya adalah seorang banker. Banker, Yes, oke. dari tahun 2009. Kemudian karena saya stres kerja 9 to 5, akhirnya saya melepas stresnya itu dengan cara olahraga gitu. Jadi pada awalnya sekali saya itu terjun ke dunia grup fitness Zumba, kalau teman-teman tahu. Gitu, jadi pelarian stresnya karena saya setiap hari jenuh, kemudian stres sama klien dan lain sebagainya, sama supervisor dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan udah deh olahraga, dan itu bisa setiap hari Senin sampai Minggu. Sehari bisa 2 kali gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan why not saya ambil sertifikasi. Nah, sehingga akhirnya itulah sebagai opening door untuk grup fitness dan program-program olahraga lainnya, seperti mungkin TRX teman-teman pernah tahu. TRX, akhirnya saya juga jadi cinta sekali sama dunia fitness. I try once TRX. Panas ya, pedas ya. pedas ya. Panas, iya, pedas, tapi kalimat yang pas pedas. Pedas ya? benar. Nah, akhirnya saya ketemu sama Pound itu di tahun 2016. Nah, saya waktu itu masih bekerja juga di bank. Kemudian saya ngambil master degree S2 sambil bantu orang tua juga bisnis, sambil saya ngajar gitu. Nah, akhirnya saya ketemu Pound ini tahun 2016, masih di dunia banking. Tapi semakin saya selami Pound, pertama kali ikut training itu saya di Singapura tahun 2016. From that moment, menurut saya itu menjadi sesuatu yang life changing. It was a life changing experience buat saya. Ngambil sertifikasi bersama 200 orang rockstars lainnya. Bayangin dengan suara gebukan sticks, suara musik yang menderu di dalam stadion, pasti gemanya kebayang dong ya. Nah, itu yang bikin saya oke, ini yang pengen saya lakukan seumur hidup saya. Nah, itu tidak saya rasakan di program-program lain gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mendalami lebih dalam lagi, untuk mendedikasikan diri saya sebagai seorang master trainer di tahun 2017. Itu harus mendaftar ya, bukan dipilih. Jadi setelah melalui proses aplikasi yang panjang dari berbagai macam negara di seluruh dunia, hingga akhirnya alhamdulillah setelah 4 tahapan, setahun kemudian dilantik menjadi master trainer gitu. Jadi turning point-nya tadi bahwa, tapi sebelum ikut tadi Zumba, TRX dan Pound Fit ini, emang suka olahraga atau tadi olahraga adalah pelarian kita ya, orang-orang Jakarta? Iya, betul. Apakah itu awal mulanya bahwa sebenarnya jiwa olahraga saya itu udah dari saya anak-anak. Jadi papa saya itu setiap kecil membiasakan saya dan kakak saya untuk setiap weekend, Sabtu dan Minggu kita lari di lapangan. Saya kebetulan asal saya dari Medan, di lapangan Merdeka. Itu kita selalu lari berapa lap gitu, saya sama papa saya. Kakak saya kebetulan gak suka olahraga, dia lebih fokus ke fashion design gitu. Akhirnya dia jadi fashion designer. Sehingga akhirnya saya memutuskan kuliah mau jadi apa ya? Aduh, jadi dokter lama kuliahnya. Aduh, kalau yang lain apa yang paling cepat menghasilkan duit gitu ya. Mikirnya tuh kayak singkat banget gitu kan. Gak apa-apa ya. Ekonomi akhirnya. Nah, akhirnya di ekonomi kan lebih banyak jejak apanya ya, untuk kesempatannya itu lebih luas gitu. Sehingga akhirnya saya mengambil ekonomi dan manajemen, double degree di Singapura. Abis itu pulangnya nggak ke Medan, kembali ke Jakarta gitu. Jadi sebenarnya dunia olahraganya itu udah dari kecil. Jadi kalau aku bisa dari cerita Mbak Tari ya, bahwa sebenarnya ini relate ke anak-anak di luar sana ya, bahwa find your passion ya. Oh, betul sekali, betul sekali. Jadi kita kadang tadi kalau mau jadi fashion designer ya go on. Kalau suka olahraga kayak Mbak Tari. Tapi ada hal-hal kadang kita gini Mbak Tari, anak-anak ya, namanya anak-anak muda ya, orang tua kan ngedirectnya apa, mereka maunya apa. Itu sempat nggak sih ada like apa ya, turbulence gitu sama orang tua, sama maunya orang tua atau maunya Mbak Tari di awal dulu? Ini kayak pertanyaan Mas Juno, relate kali ya sama Mas Juno ya. Semuanya kayak anak-anak di luar sebagian sana. Semua ya anak-anak di luar sana seumuran saya waktu itu. Jadi iya sekali sebenarnya. Jadi dengan background mungkin sekolah, kemudian S2, kemudian bekerja di bank yang multinasional, bank asing dengan karir yang bagus, hingga akhirnya saya memutuskan untuk banting setir ke fitness profesional gitu.
tentu saja ada turbulence. Orang tua pada saat itu setelah saya S2, ayo dong kembali lagi, maksudnya jangan olahraga gitu ya. Kamu pasti kan betul sekali gitu. Ya mudah-mudahan yang saya sharing ini bisa relate sama teman-teman di luar sana. Jadi kalau tips atau saya bisa share, jangan pernah melawan orang tua secara conflicting yang keras gitu. Yang saya lakukan adalah ayo papi bantu daftar, ikuti aja, kayak kirim aja CV kamu gitu, nggak apa-apa gitu. Ayo papi masukin wawancara, misalnya segitunya ya, maksudnya meskipun ada tawaran-tawaran lainnya gitu, saya ikuti aja keinginan orang tua saya gitu. Tapi saya sambil ngajar olahraga juga gitu. Saya event besar apa saya undang gitu. Hingga akhirnya orang tua saya, papi dan mami saya ngelihat saya event, di situ mereka tuh menitikkan air mata. Terus saya ngomong, jadi akhirnya mereka itu semenjak detik itu mereka itu nggak pernah maksa saya lagi. Hingga akhirnya pada saat awal-awal mereka itu bilang, setiap ditanya sama teman-teman mereka ya, anaknya kerja apa? Oh, anak saya kerja di bank. Padahal saya waktu itu awal-awal ya sudah sebagai fitness instructor, tapi mungkin masih belum pede. Nggak apa-apa gitu, namanya usaha payah orang tua, mereka punya mimpi gitu. Kita tidak tahu sesusah payah apa mereka membesarkan kita. Aku setuju bahwa tadi kalimatnya bahwa jangan ngelawan terlalu keras. Betul Kalau sekali. memang mimpi kita beda directionnya, mereka mau apa segala macam. The thing is dijalanin dulu. Selagi kita juga menjalankan passion kita. By the end of the day mungkin mereka akan paham tadi ya Mbak ya. Selama itu memang kerjaan kita halal, bagus dan memang karena passion itu nggak pernah bohong Mas Yuno. Itu karena semua dari hati dan orang-orang sekeliling kita tuh bisa lihat pada saat kita ngerjain semua dari hati dan kita nggak pernah mengeluh capek karena kita tetap tersenyum dan bahagia ngerjainnya. Aduh, baru berapa menit udah dalam nih obrolan. Apalagi ngomongin orang tua. You know ya. I mean semua anak tuh pasti ada konflik lah ya sama orang tua. Bukan konflik, I mean like beda pendapat, the way we think tuh memang kadang ada pergesekan, tapi menurut aku it's something really normal. Namanya orang tua, they know us very well dan kita kadang punya egonya sendiri. Betul sekali. Jadi ya pergesekan kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting tadi jangan terlalu keras ngobrol. I mean ngelawannya, do it, step by step dan kasih lihat ya ke mereka resultnya. Nah, sebelum aku ngobrol nih yang lain-lain dulu soal personal and everything, Pound Fit, it's really unique ya. Buat teman-teman yang nonton tadi kan kelihatan bahwa ini something new dan even di Jakarta pun nggak banyak loh, belum banyak ya di Jakarta. Belum kita ngomong daerah kan. Nah kalau bicara Pound Fit ini sendiri Mbak Tari, apa yang Mbak Tari bisa jelaskan untuk teman-teman millennials di luar sana yang mungkin baru tahu atau baru mau kenalan sama olahraga seperti ini? Pound is what you see, what you hear, what you feel. Secara teori Pound itu ya of course is cardio jam session yang semua gerakannya inspired by drumming, by pilates, by yoga. Kalau ngelihat movementnya kita punya warrior pose, kemudian kita punya long back leg itu di lunge position. Jadi pada dasarnya Pound is coming from your heart. Apa yang teman-teman lihat, wah seru ya, energetic, full on fire, terus kemudian community, bahagia, itu semua adalah Pound gitu. Jadi whatever you feel of Pound, itu adalah Pound. Setiap saya jelaskan ke orang-orang gitu. Gerakan-gerakan kita itu banyak sekali di dalamnya. Jadi kalau ditanya kardio, yes. Tapi kita buildingnya itu dari 4 posisi yang ada di dalam Pound yang teman-teman pasti sudah cukup familiar. Yang pertama itu ada set position, di mana itu squat. Untuk challenging, gerakan challengingnya. Posisi kedua adalah lunge. Teman-teman semua sudah familiar sama lunge, bisa di Google. Atau nanti Mas Juno peragain mungkin. Boleh. Oh iya, ada sticknya loh di depannya. Iya. Yang ketiga ada namanya kit position. Jadi itu adalah basic seated position. Kita duduk di bagian tengah belakang matras untuk fokus ke bagian middle part of our body, our core. Yang terakhir itu adalah TNA, tie and assets, fokus ke bokong dan paha. Posisinya supine, tiduran menghadap ke ceiling, fokus ke bokong dan paha juga gitu. Jadi ada 4 posisi ini. Kalau dibilang Pound
cuma lower body ya, karena yang saya rasain itu lower body saya sakit banget. Enggak, karena ini adalah total body workout. Tanpa terasa pada saat teman-teman squat, teman-teman sudah gebuk 500 kali ke atas matras. Pada saat teman-teman lunge, up and down, teman-teman juga udah gebuk sekian repetisi yang kita tidak hitung tanpa sadar. So it gives you strategic distraction untuk keep on moving, pushing your limit, untuk bisa akhirnya setelah 40 menit sampai sejam merasa bahagia dan tentu saja kalorinya terbakar. Ini durasinya 1 jam atau berapa? 45 menit, tapi biasanya kita suka ada engage sama peserta, introduction dan lain sebagainya. 45 menit? Wow. Lumayan ya? Lumayan loh itu untuk kardio loh. Iya. Karena aku compare-nya sama, aku kardionya running, morning run, 30 menit. 30 menit aku udah berasa sih, kayak 5K something. 5K 30 menit 30 menit 5K kan. Dan itu emang lumayan intens, apalagi 45 menit. Wah, Jadi ini basically kardio ya, tapi dicampur macam-macam tadi gerakan. Jadi kalau orang nggak suka kardio, ini bisa jadi option ya, Mbak ya? Benar sekali. Buat yang katanya nggak suka olahraga, yang katanya nggak suka joget, yang katanya senangnya dasteran, rebahan, cobain deh. Tonton aja dulu video atau lihat live experience-nya gitu. Apa sih yang menarik dari Pound Fit ini, yang membedakan dia sama Zumba ya? Kardio-kardio lain. Kalau aku lihat kan Zumba juga joget-joget kan, ada musik. Ini juga ada musik atau ada apa yang membuat Pound Fit mungkin agak beda dari olahraga kardio yang lain yang bentuknya dance gitu. Jadi Pound ini adalah program yang pre-choreograph. Kita punya koreografi sendiri di mana instruktur itu harus mengikuti koreografi yang disediakan dari pusat. Gitu, dan di dalam Pound kita menggunakan these magic sticks yang sudah merubah banyak hidup orang termasuk saya. Jadi namanya rib sticks, berwarna hijau, ada banyak sekali makna hijaunya. Green means go, dan secara psikologi ini menyeimbangkan afeksi antara keinginan kita untuk malas bergerak dengan bergerak. Dan yang kalau kita event ya, misalnya 1000-an orang, yang paling belakang tetap masih bisa melihat stick ini, bahkan mungkin dalam keadaan ruangan gelap gitu. Jadi perbedaan lainnya adalah kita juga music driven formats. Musik-musik kita itu yang bisa dibilang familiar di telinga-telinga halayak ramai. Jadi Foo Fighters, Imagine Dragons, Paramore. Oh my goodness. Gitu. Jadi teman-teman yang senang-senang sama lagu gitu. Bisa Believer, Crash gitu. Yang suka main Guitar Heroes tuh tahu relate tuh sama Crash gitu. Jadi seru banget. Berasa kayak ya gimana kita ngelakuinnya sehari-hari, tapi dengan gebukan stick yang tidak hanya suara musik, ada keriuhan sticknya juga. I think I should give it a try. Yes, you should. I haven't tried yet, belum pernah. Cuman kayaknya kalau dari cerita tadi seru ya untuk orang yang mungkin suka kardio sambil dengerin musik, joget-joget. Nah tapi the thing is, yang menarik yang pasti menarik sih sticknya sih. Karena ini yang nggak ada mungkin olahraga lain yang pakai stick ya. Cuman ini mungkin ya, I don't know. Sepertinya ada cuman karena ini kan inspired sama drumming. Kalau kita ngulik lagi dari culture negara lain, misalnya India, mereka kan punya tarian tradisional menggunakan stick juga gitu, tapi it's a totally different format, program sama Pound. Nah gitu. itu sticknya memang stick apa sih Mbak, maksudnya boleh stick lain kalau nggak punya stick, mungkin karena teman-teman di sini mungkin mau nyobain atau mungkin bisa pakai sapu. Kita bikin kelas nanti kali ya di MNC. Tapi itu sebenarnya intinya apa kita harus pakai stick gitu, or ya kalau nggak punya atau lagi nggak ada bisa diganti sebenarnya. Menurut Mbak Tari? Ini relate banget sama sebelum pandemi kita nggak pernah mikir ke arah sana ya. Boleh pakai stick yang lain kah? Tapi semenjak pandemi, buat para pecinta pound enthusiast gitu, yang nggak punya stick pasti bertanya-tanya, saya pengen ikut kelas virtualnya tapi saya nggak punya sticknya. Nah kepikiran, bisa nggak sih saya pakai sumpit? Bisa nggak sih saya pakai sepatu? Bener-bener bisa pakai sumpit gitu. Mungkin kurang gede ya sumpit. Tapi gimana? Atau jawabannya gimana? Jadi kita selalu menyatakan tidak boleh, karena the most ideal experience untuk kelas pound yang saya bilang what you see, what you feel, what you hear, itu semuanya datang dari ripstick ini. Jadi this is our ultimate weapon yang memberikan magic ke pesertanya gitu, dan sudah didesain sedemikian rupa, sudah melalui tes, it's a time tested, dan sudah dites secara terbukti secara
riset kalau ini manfaatnya adalah untuk menaikkan intensitas, men-challenge koordinasi dan juga balance kita. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena memang ini mimicking stick drum. Tapi tentu saja kita tidak bisa gunakan stick drum karena lebih kecil dan kalau diketuk kelamaan bisa patah. Dan pada saat kita olahraga, mungkin Mas Junyo juga familiar, yang kita utamakan adalah safety dari semua pengguna dan yang ikut gitu. Nah, kalau kita pakai alat selain ini, misalnya stick kayu, pada saat patah serpihannya bisa masuk ke kulit. Nah, akhirnya kan tidak jadi safety lagi gitu kan. Nah, dan tidak cukup berat untuk bergerak di 4 posisi yang saya bilang tadi. Jadi memang ini sudah ergonomisnya seberat ini, kemudian bunyinya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ini udah standarnya ya. Sudah standar. Jadi, sehingga this is the best choice lah kalau buat. Boleh aku pegang nggak? Boleh. Berat nggak sih sebenarnya? Enggak juga sih. Enggak weight-nya. Apa ya, tangan kiri. Oke. Dan ini tadi bawa warna nih. Iya. Tadi Mbak Tari bilang like warna itu afirmasi apalah itu ya tadi ya. Menyeimbangkan afeksi. Wow. I mean like hijau. Jadi kita memilih warna juga ada rules atau apanya? I mean explanation-nya gimana? Jadi semua warna ripsticks, kita menyebut stick ini ripsticks itu hanya warna hijau. Hanya warna hijau? Cuma ada warna yang Mas pegang ini. Ya, ada warna lain yaitu warna merah, tapi itu exclusively designed untuk gymnya Madonna, Hard Candy, dan itu tidak didistribute secara luas. Ya, itu cuma buat Madonna ya. Unless you are Madonna, boleh. Jadi memang sticknya pada umumnya hijau ya? Ya. Hijau. Dan tadi lambangnya apa sih Mbak? Hijau itu maksudnya, I mean, green means go, kemudian itu menyeimbangkan harmoni kita untuk kita merasa bahagia, untuk keep pushing dan lain sebagainya gitu. Kebayang nggak kalau stick ini warnanya hitam gitu? Iya sih. Iya nggak sih? Green like ini kan terang gitu. Iya, kayak neon bright green gitu kan. Tapi ini ada unsur bela diri juga nggak sih sebenarnya? Kalau aku lihat enggak ya? Sih, nggak ada sih. Kayak bisa gitu, buat mukul. Jangan digunakan Jangan digunakan. Tapi mungkin kalau membela diri juga bisa sih sebenarnya. Mungkin ya, bisa ya. Kalau ada macam-macam gitu, malam-malam tinggal lo naik dikeluarin. motor dibegal. Iya, bisa sih sebenarnya. Amit-amit ya. Amit-amit. Tapi menarik bahwa jadi memang warnanya hijau semua. Dan ini beratnya paling berapa ya Mbak? 100 gram ya, 100-200 gram ya. Bisa gambar kan, nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Cuman ada weight-nya ya, ada. Jadi nggak yang ringan kita gampang gitu, tapi ada ya berasa gitu. Beda cara megangnya Mas. Kalau kayak drummers itu megangnya dengan loose wrist, dengan pergelangan tangan yang kendur, mereka bergeraknya seperti ini. Di pound kita memegangnya itu dengan pergelangan tangan yang rigid atau kaku, dengan strong arms hingga core-nya itu ke-braced. Jadi benar-benar digenggam gitu ya? Iya, seperti remote control. Gitu. Jadi bukan genggam. I got it. Jadi kita dapat istilahnya weight-nya dapat bisa dimainin ya. Betul sekali, dan dengan aman. Kebayang nggak sih kalau selama 1 jam memegangnya seperti drummer dan itu keep bouncing in your palm, menyebabkan friksi sehingga akhirnya jadi nggak nyaman gitu olahraganya. Gitu. Jadi kita jelaskan juga sama peserta cara memegangnya dengan benar dan nyaman supaya workout resultnya juga jadi maksimal. Waduh, gitu. Menarik sekali loh ini. Dan ini dari mana sih asalnya? Dari Amerika, dari Los Angeles. Oh, dari LA. Yes. Gitu. Keren ya. Keren ya. Kalau ngeliat bajunya ada LA since apa I thought gitu. like someone from Brazil atau apalah gitu ya. Sih. Oh, ini dari LA. Jadi sebenarnya ini bukan cabang. Jenis olahraga baru lah ya, kekinian lah ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi kalau di Indo sendiri masuknya per kapan, Mbak? Masuknya dari tahun 2016. Jadi pound ini diciptakan di tahun 2011 sama foundernya Kirsten Petenza yang sampai sekarang masih menjadi CEO kita. Orangnya petit sekali, kecil, dan dia adalah recreational drummer, juga atlet di universitasnya. Jadi ada basic drummernya juga, makanya ada tadi inspiring by itu ya. Jadi suatu saat dia tuh lagi mau ngejam sama teman-temannya dan dia itu kelupaan kayak kursinya sehingga harus mukul drum kitnya itu selama beberapa menit, hampir sejam. Pulang-pulang dia merasa kok sakit gitu kakinya gitu. Mbak Tari, saya disuruh tuh. Mbak Tari coba praktikkan cara pakai ripsticknya. Oh, boleh sekali. Kalau saya tadi kan menggenggamnya sebagai orang awam ya.
Ini sebagai master trainernya gimana nih? Yes. Jadi aku melihat ke layar yang itu ya. Boleh, silakan. Ini aku contoh di satu tangan, tapi ini dipraktekkan nanti di dua tangan, oke? Jadi wrap your four fingers di bagian bawah ripsticknya, di bawah ujung yang tidak ada pentul. Kemudian tempatkan ibu jarinya di bawah printed logo of Pound, sehingga memegangnya seperti ini. Kalau saya tunjukkan dengan dua tangan seperti ini. Kemudian pivot dari elbow, tekuk dari elbownya dengan pergelangan tangan yang kaku, kita pompa terus. Nanti kalau teman-teman coba itu berasa core ke brace instead of dengan loose wrist seperti ini. Ini kalau bouncing terus berasa ada friksi, baru 5 menit aja nggak nyaman, apa kabar selama sejam gitu kan. Jadi proper use of ripsticks ini sangat menentukan hasil workout kita secara maksimal gitu. Baik, Mbak Tari, Oke, menarik banget bahwa ini something yang apalagi untuk orang-orang yang suka olahraga dan nggak suka olahraga juga cobalah ya untuk membuka mata. Mbak, kenapa sih kita harus suka olahraga? This is very easy question sebenarnya. Cuman kenapa aku harus tanyain sama Mbak? Karena kan Mbak master trainer dan punya background memang tadi ngelatih banyak orang. Kenapa kita harus olahraga? Aku saking banyaknya bingung mulai dari mana. Jadi yang pertama itu untuk mind kita, dengan kita suka olahraga, untuk biokimia tubuh kita secara otak. Saat kita olahraga ada banyak sekali hormon yang dilepaskan. Yes, endorfin, serotonin, noradrenalin. Pada saat hormon-hormon positif ini digabung menciptakan rasa adiktif, membuat kita pengen datang lagi, pengen olahraga lagi, sehingga tercipta konsistensi yang membuat kita itu ya kalau udah tercipta konsistensi menjadi habit, menjadi lifestyle. Saat menjadi lifestyle kita menjalani sudah tidak dengan ogah-ogahan gitu. Jadi sudah terbiasa bergerak, yang manfaatnya juga teman-teman tahu. Biasa bergerak, ketahanan jantung yang lebih bagus, kemudian metabolismenya lebih bagus dan lain sebagainya. Ya namanya olahraga kan buat sehat. Sehat itu investment ya Mbak. Betul sekali. The best investment. Jadi apalagi di pandemic kayak gini, kalau ya thank God, alhamdulillah aku tuh orangnya suka banget. Olahraga holic banget ya. Lari, weightlifting, and then badminton. Jadi sering teman nanya, lu olahraga gitu nggak capek Jun? Justru kalau nggak olahraga aku capek. Betul banget. Justru kalau nggak olahraga marah-marah. Persis. You know, right? Itu yang aku juga rasakan. Justru kalau nggak olahraga sakit. Iya benar banget. Jadi memang kalau jadi kita bad mood, benar. Jadi kalau teman-teman di luar sana ngerasa, come on, kayak setengah jam sehari juga cukup ya sebenarnya, 1 jam. Cukup banget, kardio. 30 menit itu udah more than enough loh. Jadi misalnya mau gerak apapun 30 menit aja, 15 menit 30 Dan kalau kita lihat manfaat dari pounding pits ini, aku baca ya Mbak dari Google bahwa pertama buat perut ya, katanya ngecilin perut bagus banget. Terus ya kardio tadi, and then latihan tubuh secara penuh. Belum lagi kita bicara imun ya, betul mood sekali. Dan juga semangat. Betul banget. Ada manfaat lain yang belum aku sebutin? Wah banyak. Aku itu semenjak ngajar pound ya, mungkin entah kenapa kalau kita ngerjain dari hati dan passionate, tanpa sadar kita itu mungkin jadi impactful, manfaat buat banyak orang gitu, jadi bisa menginspirasi. Aku pernah beberapa kali mendapat DM, ada yang curhat yang tadinya ya kita nggak bisa abaikan soal mental health ya, soal isu, dan ini mungkin tidak hanya impactnya ke diri kita individu pada saat kita nikah, ini jadi kayak spilling ke keluarga, ke suami, ke anak dan lain sebagainya. Suatu saat yang DM aku ini bercerita, ya jadi apalagi pada saat itu dia baru melahirkan, baby blues. Udah makin baby blues dan lain sebagainya. Akhirnya sama suaminya itu semakin menjauh, retak, dan dia itu bilang sama dokter mengidap ada anxiety disorder. Gitu, hingga akhirnya dia nggak pernah suka olahraga, ketemu sama pound, dia coba. From that moment dia nggak pernah absen, hingga akhirnya hubungan bersama suaminya dan keluarganya itu kembali harmonis, kembali bahagia, kembali rukun, malah lebih baik dari sebelumnya. Jadi salah satu manfaat pound yang tadi selain aku bilang strategic distraction, pengalihan strategis, kita tidak menghitung repetisi. Kalau pada saat kita melakukan, kita juga tidak melihat jam gitu. Yang ada kita menjadi bagian dari musik saat membuat ketukan gitu. Untuk anxiety disorder ini seperti terapi juga buat kita. Kalau kita olahraga tuh memang
mental memang ngaruh sekali sih. Ngaruh Karena kan banget. tadi ada hormon yang keluar ya, Iya, endorfin, dan itu bikin happy. Setelah betul, olahraga keringetan, you know. betul. Terus mood juga makin baik, makin Iya. semangat, dan kita tahu bahwa Mbak Tari ngerasa nggak sih kalau hidup ya Mm-mm. di Jakarta dengan segala rutinitasnya Aduh, ya, itu aja udah aduh gitu ya. aduh, ya. Belum kita kadang nggak punya let's say ya, dengan hiburan yang terbatas, kita nggak punya Iya, pantai, kita nggak punya ya betul, gunung betul, jauh segala macam. betul. So olahraga it's like an escape ya untuk Iya, kita, bagaimana kita tadi finding ourselves. exactly. Aku Iya, tuh kalau olahraga Mbak iya, Tari iya, suka banget, apalagi running ya sendiri ya, jogging, pakai earplug, iya, earphone, musik denger, iya. lari, dan itu mikirnya tuh waduh, it's like Jernih. contemplation gitu, Iya, apa how to say media, iya, meditasi gitu, iya, iya, mikirnya tuh abis itu wow, iya, rejoice gitu, iya. Kayak ngerasa clear, aha. ready to conquer the world Benar, gitu kan. benar. Iya, Nah, ini relate kalau teman-teman di luar sana ya. Kadang kan anak muda tuh kan mental health gitu ya. iya, Somehow ada ya banyak caranya, tapi iya, salah satu caranya adalah tadi olahraga, exercise. betul. Itu buat tubuh sehat, mental juga Iya, bagus, dan di satu sisi kita juga mempersiapkan dengan segala hal yang akan bikin kita stres ya, Mbak ya. iya, Olahraga tuh salah satu menurut aku amunisi lah. Apalagi Mbak Tari tadi punya pengalaman kan kerja di bank 9 to 5. betul. Olahraga tuh kayak waduh seneng banget pasti kan. Iya, iya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya Mbak, bagaimana challenge ya Mbak Tari memperkenalkan ini ke anak-anak di Indonesia, orang-orang di Indonesia? Apa sih challenge yang paling besar menurut Mbak Tari membuat olahraga ini bisa diterima di sini dari pengalamannya? Eh, Bersyukurnya sejauh Mhm. ini pound sangat mudah diterima ya. Oke. Cuma memang dengan keterbatasan stick, Mhm. karena kita menggunakan sticknya baik harus yang Oh, hijau ini gitu oke. kan, tidak bisa menggunakan yang Jadi lain. belinya memang harus pesan dari luar. Betul, gitu dari Oke. poundfit.com. Aha. Dan alternatifnya sebenarnya bisa kalau tidak pakai rib sticks ini, Mhm. kita ya air drumming. Jadi dengan tangan kosong aja seolah-olah kita Oke. pounding gitu Mhm. kan, gitu. Jadi so far sih Mhm. so good Mhm. memperkenalkan pound ke masyarakat Mhm. Indonesia gitu. Dan semuanya sangat enjoy, training-training di Aha. Indonesia selalu full dan sold out Mhm. gitu. Dan 2 tahun pertama kita training di Indonesia Oke. itu selalu sold out dan memang animonya tinggi sekali. Mhm. Kemudian saya semakin merambah ke Mhm. daerah-daerah. Oh, Tadi udah ada kemana aja? videonya ke Heeh. Samarinda. Saya I pikir see. Jakarta itu udah gede, ternyata Heeh. Samarinda lebih gokil. Saya ngelihatnya ini Antusias ya? luar biasa. Oh goodness. Pada saat Ada saya ya? ke Samarinda, Oke. ternyata yang bukan Samarinda doang yang ikut. Dari Tarakan, dari Banjarmasin, Waduh. semuanya itu datang ke Samarinda dan Itu kompak ada sekali berapa orang meramaikan. waktu itu pesertanya? Waktu itu eventnya 300 orang dan Oh, antusiasme luar biasa, Mas. untuk kota loh, untuk Samarinda ya. Betul. 300 is a huge Yes, number gitu. dari Mhm. Samarinda, kemarin saya ke Palembang juga gede sekali animonya, ke Oke. Sumatera gitu kan. Palembang, ya. Jadi saya mulai kayak mencoba untuk tapping, menemukan talent-talent baru di luar Pulau Jawa Mhm. gitu, dan ternyata luar biasa. Saya nggak nyangka Aha. Indonesia seheboh itu, dan saya pengen sharing ini karena tahun 2019 saya undang foundernya langsung ke Indonesia, 2019 ke kemarin. Asia gitu. Pada saat ngobrol dia nggak tahu where the hell is is Indonesia. I know. Dia nggak tahu di peta itu Indonesia Indonesia di di mana mana. ya? Dan ternyata dia pernah ngelit pound 3.000 orang di South Africa. Aha. Tapi pada saat dia ke Indonesia, dia itu positif banget impressionnya. Dia Aha. bilang ini the best event yang saya pernah lead. Bahkan saya lead 3.000 tapi tidak seantusias dan Oke. sebagus ini gerakannya. Aha. Itu datang dari foundernya langsung, CEO kita. Dan dia bilang saat ini Indonesia itu adalah market kedua terbesar untuk pound di seluruh dunia. Oke, the first one? Amerika. Amerika tetap. But Oke. imagine Amerika Ya, is a itu kan continent. hometown-nya ya. Itu Ya, benua loh ya, Mas. benar. Indonesia ini negara Aha, kecil gitu aha, kayak aha, banding. Jadi aha. saya mikir wow gitu. Oke. Jadi memang Aha. berkat komunitas teman-teman semua Pound Pro dan Pound Policy, komunitas I see. kita Indonesia bisa sebesar ini sekarang Aha. gitu. Kalau bicara tadi berarti paling hambatannya ada challenge-nya untuk dapat stick-nya juga ya, yang itu Betul. memang agak susah. Iya. Terus the rest mungkin kalau dari requirements-nya sendiri Mbak untuk syaratnya atau kita ikut kelas ini, Mm-mm. selain punya stick tadi, mungkin pertanyaan mahal nggak sih olahraga ini? Sebenarnya kalau olahraganya sendiri
aku bisa bilang marketnya itu Oke. Yes, go on. Secara keseluruhan, aku bisa bilang tidak mahal sangat. Pada saat aku memperkenalkan, I really make sure semua orang Indonesia bisa punya easy access untuk ikut Pound. Tapi mungkin ya di Ripsticks mahal enggaknya itu relatif ya. Ibaratnya mungkin kalau untuk orang Amerika it's not as expensive for Indonesians, tapi pada saat di Indonesia terbukti masih mampu-mampu aja gitu belinya, karena sepasang ini kurang lebih sama tax 300.000 kali gitu kurang lebih. 300 if you love something for investment, benar, your health, benar. your happiness. Nih, katanya kita ada satu video lagi ya, yeah. soal Pound Fit ini. Let's check it out. Oke. Ini di Samarinda. Waduh, seru banget. Kapan ini? Ini kemarin baru aja. Jadi bulan berarti ini event Oktober di pandemi. Ya? Di pandemi, yes, exactly. Ini sudah melalui proses antigen. Karena aku juga nggak mau ngelit kalau nggak ada antigen ya. Tapi I mean untuk sekelas pandemi kita memang pelan-pelan ya mulai bangun ya. Mulai kita coba lagi untuk betul. bangun dalam berbagai sektor, dan ini di Samarinda. Betul. Dan itu kalau 300 orang. Iya. For the first time. First time in Samarinda. Di Samarinda ya. Nah, Mbak Tari sebagai seorang trainer ya, kan di atas panggung tuh ya, seeing banyak banget orang-orang dengan background beda-beda, ya, I mean cara dandan juga beda-beda, betul, beda ras, beda everything. Exactly. Apa yang Mbak Tari rasakan ketika ngelit, melihat antusias itu, sehappy apa sih? Aduh, ini pernah nggak sih lagi abis itu nangis? Wah, sering banget. Abis event, sering nangisnya bukan karena apa ya? Karena happy gitu. Sering sekali. Kenapa? Kalau kita cuma ngajar biasa ya tanpa kita reflection on ourselves, oke, kita cuma ngajar kelas dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya ngelakuin dari hati, karena mungkin ya buat beberapa orang, buat saya dengan saya berhijab, master trainer dan lain sebagainya. Aku mau nanya itu dari tadi. Itu oke, tanya aja nggak apa-apa. Mbak udah bilang buka topik ya. Jadi aku dulu juga ngajar itu diawali dengan tidak berhijab, Mas. Oke. Ngajar masih pakai sports bra sama pakai legging doang gitu ya. Hingga suatu saat ada turning point, aduh mau pakai nanti kelasku nggak seramai biasanya, gimana ya gitu. Pasti kelasnya nggak sehits dulu gitu kan gitu. Tapi akhirnya saya memberanikan diri. Turning pointnya pada saat sahabat saya meninggal gitu. Jadi akhirnya saya mikir, ini umur saya nggak panjang, apa gimana kita bisa meninggal kapan aja. Kemudian saya memutuskan untuk pakai. Surprisingly, Mas, sejak saat itu karir saya semakin naik. Ngerasa nggak sih Mbak itu merepresentasikan banyak teman-teman di luar sana hijabers yang mungkin ingin berkarya di bidang olahraga, bahwa nggak ada penghalang ya Mbak ya. Dan Mbak Tari membuktikan bahwa hijabers bisa jadi master trainer untuk satu Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, exercise seperti ibaratnya itu. Diakui sama Amerika, kita dari third world country gitu, diakui dari Amerika bahkan berhijab gitu. Jadi ini jangan pernah takut. Ini message juga sih untuk teman-teman di luar sana ya. We may look different ya. Exactly. From others gitu. Kadang mungkin dengan hijab kita, dengan rambut kita, dengan kulit kita. Tapi as long as you do it with your passion, you do it by heart, hasilnya akan kelihatan dan orang akan melihat hasil, bukan who you are ya. Jadi kembali ke yang tadi, akhirnya aku pada saat Pound, aku reflectionnya adalah I'm doing this as part of my dakwah. Ya mungkin ya dakwah, cara setiap orang dakwah tuh beda-beda ya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang seperti Pak Ustadz, kemudian ada yang mungkin dengan ya caranya masing-masing. Kebetulan kalau saya caranya kita nggak pernah tahu, mungkin seperti tadi istri yang tidak harmonis, ya mohon maaf hampir break sama suaminya, akhirnya jadi rukun lagi. Kebayang nggak sih kayak manfaat kita itu jadi sebesar apa buat orang-orang gitu. Dan itu baru satu orang. Apa kabar yang lainnya yang mereka itu tidak datang ke kita dan bercerita gitu. Thank you for saying that one. Thank you so much. Kita tadi ya Mbak, kerjaan kita tuh basically ya kalau kita lihat bukan hanya seberat kerja ya. Betul. Tapi kita tuh sebenarnya juga tadi kalau kita bawa mungkin as a Muslim dakwah ya. Betul. People mungkin look up, ngeliat kita sebagai role model. Secara nggak langsung kita ngasih mereka message. I mean, I mean like you have to do this, to do that. Walaupun nggak langsung ya. Betul. Walaupun nggak yang
kayak kita typical ceramah gitu. Dengan jadi, kita bersikap kalian harus dengan cara begini. Menurut saya being a good Muslim itu just do your part and be positive aja sih, dan tidak judging atau menghakimi orang lain dengan background apapun itu. Kayak do our part, fokus. Pada saat kita merasa bisa memberikan manfaat positif, ya orang-orang juga bisa merasakan kalau itu dari hati. Gitu. And I'm so happy to see more, young women dengan hijab, dengan macam-macam pekerjaannya, mau designers, models, atlet, sampai trainer. Jadi itu gambaran bahwa kita makin moving forward, dan makin menghargai yang namanya perbedaan. Betul sekali. You know, it will be very boring if we all the same, you know. Betul. Semuanya mirip gitu. Iya dong. Okay, Mbak. Well, nice. You know, kalau kita bicara, senang sekali aku ngobrolin olahraga, tapi ada insight lain yang bisa kita dapat dari Mbak Tari ya, bahwa tadi ibaratnya dakwah juga life changing ya, turning point. Terus tadi soal keluarga, orang tua, pasti di awal agak pertanyaan. Dari those experiences ya, what is the best one yang menurut Mbak Tari sebagai master trainer ini, ini nih pengalaman gue nih paling gitu. I don't know, mungkin ya belum tentu kan yang ngelit banyak orang. Aneh. Buat aku itu yang paling wow di hati itu pada saat manggil foundernya ke Indonesia sih. Karena ya tahu dong perbedaan Jakarta sama Indonesia itu 12 jam, kayak kita halfway across the globe. Kita tidur, mereka bangun, kita memulai. Jadi saya harus stay awake untuk reply email dan diskusi. Puluhan phone calls, video calls itu untuk bisa ngajak mereka mau datang ke Indonesia ini gitu. Dan kita waktu itu belum ada training sama sekali loh Mas. Jadi saya jadi master trainer di tahun 2017, malah saya ngelitnya itu justru keliling, disuruh dikirim ke negara lain gitu. Ke Malaysia, ke Dubai, ke Filipina. Bukan gitu. Malah ke Indo ya. Sedihnya di luar dulu ya. Training malah, di Indonesia itu malah tidak di-approve duluan. Nah, akhirnya saya mencoba mengundang foundernya, dan part of negotiationsnya adalah ayo dong sekalian bikin training gitu. Jadi kayak dibundling gitu kan. Kenapa harus bikin training di Indonesia gitu. Jadi mereka itu cuma dengar atau lihat di sosmed, tapi kan mereka they're not actually feeling it. Mereka tidak involved melihat gimana Indonesia, kayak animonya, antusiasmenya, keramah tamahan kita dan lain sebagainya gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah closed. Dan pada saat mereka datang, ya dengan keramah tamahan Indonesia ya saya siapkan di hotelnya ada duster dengan healthy juice, karena dengar dari suami saya katanya rasa pisang mepaya di Amerika itu tuh nggak ada sama, jangan pernah makan buah di sana. Akhirnya saya siapin tropical fruits gitu. Dengan juice, dengan duster khas Indonesia. Itu luxury-nya kita loh. Di luar tuh kayak wah gitu. Kita mah makan nanas gitu, semangka biasa. Saya posting manggis, teman-teman di Amerika itu apaan gitu. Mereka pikir mangosteen. You know, right? Ini nggak pernah tahu mangosteen. Abis itu saya ajak hair spa. Hair spa. Balinese massage. Abis itu kayak enak. Akhirnya mereka tuh seneng banget Mas. Terus nanya, kamu plan bikin yang kedua lagi nggak tahun depan? Akhirnya saya dari situ happy banget, dan mereka itu langsung impresinya positif. Ya akhirnya sharing kalau ya di Indonesia itu ternyata luar biasa. Jadi kan kita bawa pesan yang positif. Representasi Indonesia itu tidak mendengar dengar bencana alam atau apapun. Kita ini juga maju loh, banyak talent hebat di sini gitu. Secara nggak langsung Mbak Tari itu ini ya, representasinya Indonesia kan di matanya dia kan. Karena yang pertama kali mengenalkan Indonesia, membawa mereka dan ngasih lihat, oh ini loh kita antusiasme seperti apa, culture kita, dan hal-hal lain yang kalau ya mereka nggak akan tahu kalau mereka nggak kesini kan. Kalau cuma lewat sosmed gitu kan. Makanya saya bilang tahun itu apa sih? What you see, what you feel, what you hear. Tapi pada saat when you're not feeling it, itu tidak akan beda lah feelingnya Mas. But when you're experiencing it, datang ngikutin, itu semuanya beda impresi kita. Kalau anak-anak di luar sana, anak-anak muda Indonesia pengen seperti Mbak Tari, pengen punya skill jadi trainer di sini. Di Indonesia tuh udah ada fasilitas nggak sih untuk kita jadi trainer, atau memang tadi harus ke Singapura dulu untuk training? Kebetulan waktu itu karena PAUN bahkan ke Asia belum pernah ya. Jadi pertama kali ke Asia itu ya pas saya training di Singapura gitu.
Nah, dunia olahraga di Indonesia kalau saya bisa jujur bilang itu belum begitu berkembang, Mas. Tidak seperti di Amerika atau mungkin Australia. Mohon maaf saya compare, tapi ini mudah-mudahan jadi pecutan kita untuk semakin maju gitu. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena contohnya di sini konvensi olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di luar itu ada beberapa persyaratan yang harus diikuti untuk bisa merepresentasikan brand tertentu. Sementara kalau di Indonesia expo atau konvensi olahraga itu anybody can come on the stage gitu kan, menjadi representasi atau jubir. Sementara kan kita tidak tahu jubir tersebut sudah bekalnya ilmunya apa saja, capable apa enggak gitu. Nah kalau di luar tuh lebih rigorous. Nah mudah-mudahan kalau mau ikut di Indonesia kita udah mulai terdevelop nih, ada APKI, jadi ada Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia salah satunya. Kalau teman-teman mau cek nanti bisa ada Instagramnya, dan ada beberapa program-program lain nanti seperti live fitness dan lain sebagainya bisa dicek juga gitu. Tapi please go ahead, kalau emang kita mau belajar jangan mundur, maju terus. Kalaupun mau belajar di luar nggak apa-apa, keluar kita bawa, kita yang kembangkan lagi di Indonesia gitu. Tapi training di Indonesia udah ada ya kalau mau ikut POUN banyak gitu. Dan ini bonusnya nggak macam-macam, sehat. Betul. Sehat itu mahal banget. Mahal sekali, ya ampun. Kalau kita nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu hal yang diajarkan pandemi, Mbak Tari, bahwa kita mau nggak mau orang-orang makin sadar ya bahwa kesehatan itu aset, investment. Dan betul. Aku senang sekali ngeliat orang-orang mau olahraga, ya, mau makan sehat, nggak apa-apa makan yang ya santan-santan sekali-sekali, it's okay. Iya dong, nggak apa-apa seminggu sekali nggak apa-apa. Nggak The rest ya mau makan sehat segala macam dan olahraga. Terakhir Mbak, apa harapan Mbak Tari untuk olahraga Pound Fit ini di tanah air? Harapan saya tentu saja bisa semakin meluas, karena kita baru masuk ke Jawa ya udah. Borneo, Kalimantan udah masuk, Sumatera juga, udah. tadi Palembang. I'm looking forward nanti bulan Mei kita akan ke Papua, gitu. Jadi mudah-mudahan satu persatu ya, Sulawesi juga belum gitu, semakin dikenal luas supaya juga bisa memberi manfaat lebih besar lagi buat banyak orang. Karena kayak Zumba kan, dulu mungkin nggak terlalu terkenal, sekarang sudah banyak sekali Zumba di daerah. Fenomenal ya. Benar, karena basically orang kita suka joget loh. Iya, betul. Dangdutan, right? You know, right? Terpendam itu, Mas. Iya, makanya kalau ada Zumba kayak wow gitu ya. Memang apalagi ibu-ibu kan senang sekali. Mbak, masih ada message. This is buat teman-teman yang sudah nonton dari tadi. Kalau one or two sentences, you wanna say something buat teman-teman di sana yang mungkin lagi berjuang untuk olahraga, mulai olahraga, atau mungkin sudah olahraga, atau mungkin lagi untuk mendalami Pound Fit. Pesan aku cuma satu. Kalau teman-teman passionate about something, jangan mundur. Mungkin tertunda, yes, but never go backward. Gitu. Jadi intinya kita harus tetap maju secara positif. Tunjukkan dan buktikan teman-teman, you have values in yourself, you are appreciated, you are great, and you are enough untuk bisa membawa dampak positif yang impactful ke sekitar teman-teman semua. I love the sentence, the word you are enough. It's means we are grateful, we are powerful. Betul. And tadi bahwa teman-teman di luar sana kalau punya passion, do it by heart. Ini penting sih message-nya. Karena kalau kita pakai hati, people akan ngelihat, Mbak. Orang-orang akan lihat, oh ini memang dari hati. Betul sekali, betul sekali. Jadi memang passion bukan cuman karena ikut-ikutan tren. Iya. Atau for the sake of money, nggak apa-apa, cari uang. Tapi do it by heart. Enjoy. Exactly. Be happy. Seru banget Mbak Tari. Tapi anyways, aku terima kasih loh. Thank you so much. An eye-opening discussion, karena ini pertama kali aku Pound Fit dengernya segala macam tentang penjabarannya. Lihat pernah sekali 2 kali di YouTube, juga di tempat olahraga ya, fitness juga pernah ada berapa kali. So thank you so much. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman yang mungkin tadi butuh semangat. I think it should be coming dari hati ya. Jadi mungkin Mbak Tari bisa ngasih nasihat, atau aku juga bisa ngasih insight, tapi yang nentuin tuh teman-teman. So find your own fire. Yes. Alright. Ignite your fire. Ignite your fire. Nah, berkaitan dengan Partai Perindo,
teman-teman, campaign aksi nyata hashtag dari kamu Indonesia ini relate banget dengan movement yang kita jalankan, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk mendaftarnya gampang banget, tinggal detail kunjungi website di www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, bagi kalian tadi yang sudah memberikan quotes terkait tema ini, kita akan umumkan nanti 5 pemenangnya minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Terima kasih banyak Mbak Tari. Terima kasih banyak. Sehat-sehat dan semoga makin banyak teman-teman yang familiar dan ikut. Should I join? Yeah, you should. Kapan ya, nanti kita kasih tahu deh jadwalnya. Boleh, nanti aku share. I should try. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Juno and Tari signing out. Bye-bye guys. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh